Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat semua? Sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu Caca juga terlebih dulu ya. Yang pertama, Rena Zendra Saputri hadir, Mada Aulia, Aprilia Magdalena, Vanessa Auliana Najwa hadir, Niken Rodotum Niswa hadir semua ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Wanda. Tempat duduk siapkan, beri hormat, selamat pagi, Bu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Dimulai bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk selanjutnya kita tepuk semangat seperti biasanya. Masih ingat? Masih. Dimulai yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi kita harus semangat belajar meskipun libur dan belajar dari rumah. Jadi, materi pada pagi hari ini yaitu tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Jadi kita akan mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda ada yang tahu apa saja? Padat, cair, gas. Jadi nanti kita di sini membacakan wacana tentang wujud benda, lalu mengamati benda di sekitar. Kalian akan mengelompokkan wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, yang selanjutnya yaitu mengkonversi satuan panjang dari satuan kilometer ke meter. Ada yang sudah tahu? Nanti diulangi lagi ya, kita pelajari bersama-sama. Nah, setelah itu kalian juga akan mengerjakan soal cerita, yaitu tentang satuan panjang ya. Dan yang terakhir yaitu mengamati gerak tari dan menirukan gerak tari pada kaki. Jadi mempraktikkan gerakan kaki dengan tepat. Sudah siap mulai belajar? Sudah. Selanjutnya diberikan waktu terlebih dahulu. Tolong ke belakang ya. Nah, sebelumnya kira-kira meja yang kalian gunakan saat ini itu termasuk benda apa? Benda padat. Buku modul yang kalian pegang, benda spidol juga merupakan benda padat. Kalau air minum, benda cair. Lalu ada gas nitro
itu benda gas. Oke. Selanjutnya yaitu kalian amati buku modul pada halaman 2. Ya. Ini ada gambar. Jadi manusia itu tidak dapat lepas dari yang namanya benda. Keberadaan benda itu mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Ya. Contohnya motor dan sepeda mempermudah manusia atau tidak? Mempermudah kita ketika ingin bepergian. Kita naik sepeda motor, naik sepeda, ya, naik mobil, seperti itu ya. Ada benda yang terbentuk dari alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Contoh benda yang terbuat di alam, contohnya apa? Apa? Bukan ya, kurang tepat. Jadi mobil itu buatan manusia. Yang membuat mobil itu manusia. Kalau benda buatan alam itu ada batu, pohon, pasir, itu semua dari alam yang menciptakan Tuhan ya. Kalau mobil, motor, terus ada ini spidol, buku, handphone, itu semua yang menciptakan manusia. Jadi mobil itu bukan dari alam ya Mbak ya, dari buatan manusia. Nah, kira-kira dari benda yang disebutkan tadi, kalian tahu perbedaannya atau tidak? Dari benda pasir, terus ada batu, ada buku, terus air. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu wujudnya. Kalau air wujudnya cair, kalau batu padat ya. Jadi benda itu dikelompokkan menjadi berapa tadi? Menjadi 3. Wujud apa saja? Yes, ya. Sekarang dibuka buku modul halaman 3. Kita bacakan bersama-sama ya. Ada wacana tentang wujud benda. Dibalik Mbak. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud ini ya. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil merupakan wujud benda padat. Minyak dan air merupakan benda yang berwujud cair. Gas hidrogen dalam galon itu merupakan gas ya, benda gas. Lalu ada contoh lain atau tidak? Yang selain disebutkan dalam bacaan. Contoh benda padat apa lagi? Coba sebutkan. Contoh benda padat di sekitar kita, kan ada banyak sekali benda padat. Meja, lalu apa lagi? Kursi, apa lagi? Apa? Buku. Apa lagi Mbak Niken? Lemari, kipas, itu semua benda padat. Kalau benda cair, selain air dan minyak ada apa lagi? Ada kecap. Kecap juga termasuk benda cair loh. Terus ada saus, kayak gitu juga benda cair. Terus gas. Selain pada galon, ada gas apa lagi? Benda pada tabung gas. Itu juga dalamnya merupakan wujud gas ya. Nah, selanjutnya kalian amati gambar ini. Ini merupakan gambar Gayu yang membantu ibunya di dapur.
Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Benda yang digunakan untuk memasak di dapur apa saja? Panci, terus apa lagi? Apa? Iya, ada minyak goreng. Terus ada apa lagi nih? Ada itu bendanya ya, benda yang ada di rumah. Kalau yang digunakan untuk memasak, ada sendok ya, macam-macam. Ada teflon. Terus bahan yang digunakan untuk memasak ada bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, selanjutnya silakan kalian berkelompok. Seperti biasanya ada 2 orang dan 3 orang. Itu ada April, Nesa, dan Ken. Lalu kelompok 2 ada Wanda dan Rena. Tugas kalian yaitu mengisi tabel ini ya. Kan tadi sudah mengamati gambar. Nah, silahkan kalian tuliskan. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Yang ada pada gambar ini. Yang benda padat apa saja? Yang benda cair apa saja? Benda gas apa saja? Ya, secara berkelompok ya. Berkelompok dulu, melingkar dulu. Sudah selesai dikerjakan semua? Nah, selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan. Perwakilan kelompok 1, siapa yang maju? Ayo, siapa? Niken, Nesa, atau April? Ayo Niken maju. Niken ya. Maju ke depan, dibacakan yang keras. Ini duduk. Contoh benda padat dibaca. Sendok, panci, botol, Benda cair. minyak goreng, kecap, sambal, Benda gas. tugas, Udara juga gas ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Niken. Kelompok 2, siapa yang maju? Rena, gantian aja ya. Rena yang maju. Dibacakan yang keras. Sini. Baca yang lantang, yang keras ya. Benda padat yang keras. benda padat, lalu kompor, panci, sendok, wajan, tepung, benda cair, minyak goreng, saus, kecap, air, benda gas, asap, dapur, gas, kunci. Ya. Tepuk tangan juga untuk Mbak Rena. Jadi sudah bisa membedakan semua ya, mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, karena tadi sudah mencoba berkelompok, sekarang kita mengerjakan soal dengan individu. Soal berikutnya sama ya, tapi ini bukan dari gambar. Benda-benda di lingkungan sekitar kita, yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya apa? Yang diisi yang ini aja ya, soal isian nanti. Karena tabel tadi sudah dikerjakan, kita mengerjakan yang soal isian ini ya, dikerjakan secara individu.
Sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Pertanyaan nomor 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud, yaitu apa saja? Benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Lemari dan meja. Ada banyak lagi ya, ada kursi, ada buku, ada tas, ada lain-lain ya. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Minyak goreng, air. Minyak goreng dan air. 2 contoh benda gas. Ada udara, tabung gas. Ada gas pada galon. Ada asap, banyak ya. Selanjutnya dibuka buku modul halaman 5. Di situ sudah ada gambar alat transportasi. Ini contoh gambar alat transportasi apa? Sepeda motor. Semuanya sudah pernah naik motor ya? Sudah. Nah, kira-kira sepeda motor ini tadi bentuknya apa? Wujudnya benda padat. Nah, selanjutnya ada cerita, yaitu Edo dan neneknya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya naik motor ke rumah nenek Edo. Edo dibonceng ayah. Perhatikan jarak rumah Edo dengan rumah nenek. Perhatikan gambarnya. Buku sudah ada juga ya. Perhatikan gambar jarak rumah Edo ke rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek ada berapa? 5 kilometer. 300 meter. Rumah Edo ke kebun binatang ada 1533 meter. kilometer dan meter itu merupakan satuan untuk menyatakan jarak ya. Menyatakan jarak. 1 kilometer ada berapa meter? Ada yang sudah tahu? Berapa? 1000. Yang belum tahu, kita buat tanda ya. Yang pertama adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desi, sentimeter, milimeter. Nah, kalau panahnya ke bawah turun, setiap tangga dikalikan 10. Kalau naik, setiap tangganya dibagi 10 ya. Misalkan ada 2 kilometer. 2 kilometer berarti berapa meter? 2000. Lalu 3000 meter sama dengan berapa kilometer? 3000 meter ada berapa kilometer? Berarti kalau naik dibagi ada 3 kilometer. Yang lain sudah paham? Sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan dari gambar Dina tadi. Pertanyaannya apa? Dibalik coba bukunya. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Tadi kan jaraknya 5 kilometer. 3000
kilometer sama dengan berapa meter? 5.000. Jadi jumlahnya yaitu 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? 5.300 meter. Karena yang ditanyakan dalam satuan meter. Setiap ada pertanyaan, dilihat pertanyaannya ya, disuruh mengubah ke meter. Jadi jarak rumah Edu ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, selanjutnya kita berlatih. Nih, ada berbagai macam bangunan. Nih, ada berbagai macam bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Kita perhatikan pilihannya. Selanjutnya kalian kerjakan soal pada buku modul dan LKS halaman 7. Nah, di situ ada soal ya. Berapa jarak rumah Siti ke sekolah? Kita lihat rumah Siti di mana? Ini rumah di Siti. Sekolah di mana sekolah? Mana sekolahnya? Ini sekolah. Ya. Jarak rumah Siti ke sekolah ada berapa ini? Jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km 100 meter. 5 km 100 meter. Ya. Terus sama dengan berapa meter? 5 kilo diubah ke meter. Tadi sama ya, 5 km ada berapa meter? 5.000 meter. Ditambah 100 meter. Tambah 100. Sama dengan berapa? 5.100 meter. Jadi nanti mengerjakannya seperti itu ya. Sudah selesai dikerjakan semua? Ya. Sudah paham semua cara mengkonversi satuan kilometer ke meter? Sudah paham semua? Ya. Jadi tadi 1 kilometer ada berapa meter? 1.000. Kalau 2 kilometer 2.000. Kalau 5 kilometer 5.000. Sudah paham semua ya? Nah, kalau kita mengukur panjang itu menggunakan alat ukur apa? Meteran, pintar ya. Jadi menggunakan meteran. Nah, ada alat ukur lain selain meteran. Namanya yaitu altimeter. Ini namanya alat ukur altimeter. Altimeter itu apa? Altimeter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik atau suatu benda dari permukaan laut. Contohnya di sini ada pesawat terbang. Jadi altimeter ini biasanya digunakan untuk mengukur tinggi pesawat terbang, ya. Selain itu juga untuk mengukur tinggi gunung. Misalkan ada gunung tingginya 2.500 km dari permukaan laut. Jadi seperti itu ya, mengukur tinggi dari permukaan laut. Ada 2.500 meter dari permukaan laut. Nah, diperhatikan ya dengan. Jadi altimeter itu apa? Alat yang digunakan untuk mengukur
mengukur suatu titik dari permukaan laut. Ya. Nah, perhatikan gambar pesawat terbang. Nih, ada pesawat terbang. Ada berapa pesawat terbang? Ada 2 pesawat terbang. Pesawat terbang A tingginya berapa meter dari permukaan laut? 3000 meter ya. Pesawat A. Tingginya berapa tingginya? 3000 meter. Pesawat B tingginya 4325 meter. Lalu dibuka buku modul halaman selanjutnya. Ada pertanyaan, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? 3000 meter sama dengan berapa kilometer? Kalau tadi 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000. Kalau 1000 meter berarti 1 kilometer. Kalau 3000 meter berarti 3 kilometer. Bentar ya. Jadi kalau pesawat B, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Ada berapa kilo? 325 meter. Kan ada 4325 meter. Ada berapa kilometer? 4 kilometer 325 meter. Ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Dibalik 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 1000 meter berarti sama dengan 1 kilometer. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Beneran? Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang gerak tari. Sebelumnya kita buka buku modul halaman 8 ya. Kita mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Contohnya ini, angin dari kipas angin merupakan udara yang bergerak. Udara itu berwujud benda gas ya. Gas itu tidak terlihat ya, namun dapat dirasakan. Ini contohnya ada kipas angin. Kalian merasakan sesuatu tapi tidak dapat melihatnya. Tidak dapat dilihat kan anginnya, tapi kalian merasakan ada sesuatu yang berhembus. Gitu ya. Tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut, dan ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Contohnya angin apa? Angin yang bertiup sangat kencang. Angin topan, angin puting beliung, ya contohnya itu, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Ya, perhatikan gambar berikut. Nih ada gambar. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah lembut ke kiri dan ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, ini gerakan angin sepoi-sepoi. Kalau anginnya kencang, bergeraklah yang kuat ke kiri dan ke kanan. Nah, bentar ya. Jika anginnya puting beliung, bergeraklah berputar ya, putar. Nah, sekarang kita coba. Kita melingkar dulu. Mejanya disingkirkan dulu. Kita
tadi kalian kan sudah tahu gerakan-gerakan contoh tertiup angin. Gerakan pertama, angin sepoi-sepoi. Gerakannya seperti apa? Bergerak lembut ke kanan dan ke kiri. Praktek dulu yuk. Bergerak lembut ke kanan dan ke kiri. Yang lembut saja. Angin kencang. Gerakannya kencang. Ya. Terus angin puting beliung. Gerakannya memutar. Pusing ya karena angin puting beliung. Gerakannya memutar. Nah, dari gerakan tadi kalian dapat membedakan mana gerakan yang kuat dan gerakan yang lemah. Gerakan yang kuat gerakan angin apa? Angin kencang dan angin puting beliung. Kalau gerakan yang lemah gerakan angin sepoi, angin sepoi-sepoi. Selain tarian ada gerak tangan dan ada melangkah kaki. Gerak tangan kemarin seperti apa? Kalau tepukan kuat seperti apa? Kalau tepukan sedang 2 jari. Kalau tepukan lemah 1 jari. Diulangi lagi. Kalau tepukan kuat, kalau sedang, lemah. Nah, sudah paham semua ya. Selain tangan ada juga gerakan hentakan kaki. Tadi kan sudah belajar tentang gerakan tertiup angin. Nah, sekarang sambil menggunakan gerak kaki. Kalau anginnya lembut, gerakannya seperti ini. Kakinya diangkat ya. Ini. Kalau anginnya kencang, berarti gini. Nah, sudah ya. Silakan duduk kembali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri selama 15 menit ya. Silakan ya. Sudah dikerjakan semua soal evaluasinya? Sekarang dikumpulkan. Kumpulkan ya. Kelihatan? Sebelum pulang, Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama tadi tentang wujud benda. Wujud benda ada 3. Apa saja? Benda padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Meja, kursi, lemari, kipas, lagi tadi tas, buku, banyak ya, spidol, pensil. Benda ada yang dari alam dan ada yang buatan manusia. Benda yang dari alam contohnya apa? Batu, pasir,
air, apalagi pohon. Lalu ada benda buatan manusia, contohnya mobil, apalagi kipas, motor, meja juga ya. Pesawat terbang juga diciptakan oleh manusia. Nah, tadi ada benda padat, selanjutnya benda cair, contohnya apa? Ada minyak goreng dan air ya, contohnya ini. Terus benda gas, benda yang berwujud gas, contohnya apa? Udara. Terus ada balon nitrogen ya, ada air, ada asap ya, ada asap juga. Nah, setelah mempelajari tentang wujud benda, kita belajar mengkonversi satuan panjang dari kilometer ke meter. 1 kilometer ada berapa meter? Ada 1 kilometer ada berapa meter? 1000. Kalau 2 kilometer 2000. 1000 meter sama dengan berapa kilo? 1. Sudah bisa semua ya? Ya. Yang terakhir kita belajar tentang gerakan tarik, gerakan angin. Angin sepoi-sepoi gerakannya seperti apa? Melambai ke kanan dan ke kiri. Angin kencang. Nah, angin puting beliung sambil berputar ya. Lalu kita juga belajar tentang gerakan kaki. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah pengen pulang semua? Sudah? Jadi nanti tugas bersama orang tua yaitu melakukan kegiatan di rumah, yaitu kegiatan mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya. Fungsi meja apa, fungsi kursi apa, fungsi-fungsi dari wujud benda. Ya, nanti di rumah belajar itu bersama orang tua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sebelum pulang, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Mulai 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Manggeleka, patah kayu pingkok, pingkok dimakan api, apinya cencurupan. Pingkok dimakan api, apinya cencurupan. Nah, jadi untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Terus ada dari padat ke gas dan ada dari cair ke padat. Ya, minggu depan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Vanessa. Umat duduk siap, beri hormat. Selamat siang, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada
pagi hari ini sampai siang hari ini. Nah, nanti setelah pulang sampai rumah, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, karena kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, nanti sampai rumah cuci tangan dan cuci kaki. Sekian pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.